Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha antara lain: pertama, cerdas dan cantik. Kedua, suci dan taat beribadah. Ketiga, sangat dicintai Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Makkah pada tahun 9 sebelum Hijrah. Sayyidah Aisyah lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau Al-Humairah, yang artinya kemerah-mirahan, kulitnya putih dan pipinya kemerah-mirahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sosok wanita yang cantik. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun. Pada tanggal 27 Ramadan hari Senin, dimakamkan di Baqi, setelah sholat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar, dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan beliau. Maka beliau tempat bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Karena beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu berkata, "Tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu." Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga paham agama dan sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang halal dan haram, syair, dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu. Di kota Madinah, Sayyidah mendirikan madrasah atau majelis keilmuan sebagai pengajar. Dari madrasah ini banyak lahir ulama terkemuka. Beliau satu-satunya wanita paling cerdas pada zamannya yang patut diteladani saat itu dan saat sekarang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkannya dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun." Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Ats-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah pelengkap rasa di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akan hambar pula. Maksudnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sangat menyakitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Amran, sebagai sosok wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lepas dari fitnah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri, selain menjaga kesuciannya juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang solih, sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar dan berbudi pekerti mulia. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan beliau antara lain, di samping dari keluarga soleh, juga berbudi pekerti mulia dan solihah. Beliau dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah pada usia 9 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan Perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Selama hidup bersama suami, beliau semakin menampakkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai istrinya yang masih sangat muda tersebut. Rasulullah berpesan kepada Ibu Aisyah, "Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik, dan jagalah untukku apa yang ada padanya," karena yang berpesan adalah Rasulullah. Ummu Ruman tentu melaksanakannya dengan baik. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilatar belakangi karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayahanda Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah sebagai sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau sekiranya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, akan tetapi, yang ada adalah persaudaraan Islam serta kasih sayang." Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat lain disebutkan bahwa, suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari. Begitu mulianya seorang wanita yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tidak semata-mata kecantikan wajahnya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kecantikan hati dan budi pekertinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memenuhi syarat semuanya dan didukung dari seorang ayah yang sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Quran Surat An-Nur 26. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.